Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sebuah misteri yang sampai saat ini masih belum terungkap. Yap, semua ini tentang apa yang diungkapkan oleh Shanks kepada Gorosei dalam pertemuan referee sebelumnya. Misteri tentang apa yang tengah dibicarakan atau dibahas antara Shanks dan para Gorosei dalam alur referee di serial One Piece masih menjadi teka-teki yang belum terpecahkan hingga saat ini. Hal itu juga membuat para fans terus-menerus berspekulasi tentang apa kira-kira yang mereka bicarakan dan mengapa kemudian Shanks sampai harus rela datang ke markas pemerintah dunia, Marijoa, hanya untuk membahas hal tersebut. Apakah ini tentang suatu rahasia di dalam tubuh bajak laut yang berhubungan langsung dengan pemerintah dunia, atau tentang suatu senjata kuno? Apapun itu, mari kita bahas di sini. Namun perlu diingat, pembahasan yang akan kami sebutkan nantinya hanyalah sebuah opini dan spekulasi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Yap, seperti yang ditampilkan sebelumnya dalam arc referee beberapa waktu lalu, Shanks secara tak terduga muncul di tengah obrolan para Gorosei di Marijoa. Kemudian Shanks mengatakan kepada Gorosei bahwa dia ingin membahas sosok bajak laut tertentu yang bisa jadi saat ini akan mengkhawatirkan bagi seluruh dunia. Tentu saja, banyak yang beranggapan bahwa bajak laut yang dimaksud oleh Shanks adalah Kurohige atau Marshal Litich. Memang cukup masuk akal karena Yonko baru satu ini sudah menimbulkan banyak masalah setelah peperangan di Marineford 2 tahun silam. Tak hanya itu saja, ada banyak teori yang menyebutkan bahwa sosok lain yang dimaksud adalah Rox di Sebek yang merupakan bajak laut legenda paling mengerikan pada masanya. Hanya saja muncul teori lain tentang sosok yang dimaksud di sini adalah Luffy, sang karakter utama. Opini tersebut dikaitkan dengan sebuah teori yang mungkin bisa menjelaskan apa yang diungkapkan oleh Shanks dalam percakapannya bersama Gorosei tersebut. Yap, dalam teori tersebut dikatakan bahwa Shanks mungkin memang berbicara mengenai sosok Luffy. Selain itu juga, Shanks juga mungkin berbicara mengenai buah iblis Gomu Gomu no Mi yang belakangan ini ramai diperbincangkan di kalangan penggemar. Seperti kita tahu, buah iblis itu sendiri saat ini dimiliki oleh Luffy. Pendapat ini semakin diperkuat dengan yang ditampilkan dalam chapter 1037 kemarin, di mana Gorosei sepertinya masih sangat penasaran tentang buah iblis legendaris yang namanya dipalsukan, yang tentu saja mengarah kepada buah iblis Gomu Gomu no Mi yang dimiliki Luffy saat ini. Menurut mereka, buah iblis tersebut memang belum pernah dibangkitkan kembali selama ribuan tahun. Kemudian, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa Shanks membicarakan tentang buah iblis Gomu Gomu no Mi dengan para Gorosei. Meskipun Shanks tidak ikut pergi ke Laugtail dengan bajak laut Roger karena menemani Buggy yang saat itu demam, namun Shanks sepertinya memiliki pengetahuan tentang rahasia besar dunia dan juga tentang sosok legendaris Joy Boy dan misi Roger yang belum sempat terselesaikan meski sudah menginjakkan kaki di Laugtail. Itu juga yang menjadi pertanyaan besar mengapa Shanks dan kelompok bajak lautnya melakukan berbagai cara hanya untuk mendapatkan buah iblis Gomu Gomu, termasuk menyerang kapal angkatan laut dan mencuri serta mengajar Wiswu yang pada saat itu menjaga buah iblisnya. Secara logika, untuk apa dia melakukan itu semua hanya untuk buah iblis karet yang pada umumnya tidak memiliki kemampuan spesial seperti buah iblis Zoan Mythical atau Logia. Shanks seharusnya bisa saja mencuri buah iblis lain yang lebih hebat atau lebih berharga dibandingkan buah iblis karet ini. Nah, kembali ke pertanyaan sebelumnya, mengapa kemudian Shanks dan kelompoknya rela mencuri buah iblis Gomu Gomu no Mi dari pemerintah dunia? Yap, hal itu mungkin didasari oleh pengetahuan Shanks tentang buah iblis Gomu Gomu yang memiliki kemampuan spesial. Sesuatu yang bisa jadi menjadi kunci untuk menyelesaikan apa yang sebelumnya tidak bisa diselesaikan oleh Roger dan Joy Boy pada masa lalu. Mungkin karena hal ini, Shanks rela melakukan apapun untuk mendapatkan buah iblis tersebut. Dan secara mengejutkan, Luffy lah yang memakannya tanpa sengaja ketika ia masih kecil. Yap, meskipun Shanks masih belum mengetahui siapa orang yang cocok untuk menggunakan buah iblis tersebut. Kebetulan, setelah beberapa kejadian, Shanks yang sempat marah karena Luffy memakan buah iblis spesial tersebut melihat sosok Goldie Roger pada tekad Luffy kecil.
Ketika tahu bahwa Luffy sudah memakan buah iblis yang sudah susah payah ditemukan oleh Shanks, ia pun mau tidak mau akhirnya harus melindungi Luffy bagaimanapun caranya. Dan hal itu juga yang mungkin membuat Shanks rela bertaruh demi masa depan dengan mengorbankan lengan kirinya demi Luffy. Hal itu juga dilakukannya agar Luffy semakin termotivasi untuk menepati janjinya kepada Shanks dengan menjadi yang terkuat dan melampauinya. Opini tersebut juga mengatakan tentang beberapa peristiwa yang selalu berkaitan dengan buah iblis Gomu Gomu dan Luffy itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, bahwa Luffy beberapa kali disebutkan adalah sosok yang terpilih untuk membawa cahaya baru bagi dunia. Ia adalah sosok yang kemungkinan besar diramalkan akan memberi perubahan dan mengguncangkan dunia pada masa depan. Meskipun kita tahu bahwa Luffy sendiri tidak terlalu memikirkan hal-hal semacam itu. Ia hanya peduli dengan nakamanya dan orang-orang yang memberinya makanan. Ia tidak pernah memikirkan akan menjadi pahlawan yang menyelamatkan banyak kerajaan atau negara-negara yang tertindas oleh pihak pemerintah dunia. Ketika disebut bahwa ia adalah sosok yang diramalkan untuk membawa perubahan bagi dunia, itu juga berarti bahwa ia merupakan sosok yang spesial. Sejauh ini, ia memang memiliki beberapa sisi spesial dalam dirinya. Seperti misalnya, Luffy mampu menguasai ketiga jenis haki, dan bahkan mampu menguasai dan meningkatkan kemampuan ketiga haki tersebut ke level tertinggi yang hanya dimiliki oleh orang-orang terkuat di seluruh dunia saja. Hal itu juga diakui oleh Kaido ketika ia merasakan tinju Luffy yang dialiri oleh Hausoku Haki tingkat tinggi. Itu berarti dari segi kekuatan, Luffy sudah bisa disetarakan dengan nama-nama seperti Shanks, Roger, Kaido, Rayleigh, Shirohige, dan mungkin Rocks di Sebek. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan Voice of All Things, kemampuan yang tidak dimiliki oleh banyak orang di seluruh dunia. Sejauh ini, kemampuan ini hanya dimiliki oleh beberapa nama saja, seperti Roger, Shirahoshi, Momonosuke, dan mungkin saja Joy Boy. Tentu saja Luffy termasuk ke dalam kategori orang-orang yang memiliki kemampuan tersebut. Dengan semua hal-hal yang terasa istimewa tersebut, rasanya memang masuk akal jika kemudian Oda Sensei juga memberikan kemampuan buah iblis yang spesial kepada Luffy, yang tidak lain adalah Gomu Gomu no Mi. Jadi kesimpulannya adalah, Shanks datang ke Marijoa untuk membahas tentang buah iblis yang sudah dimakan Luffy dan memberikan konfirmasi tentang apa yang akan terjadi dengan dunia ketika ia membocorkan rahasia masa lalu tentang buah iblis Gomu Gomu Luffy. Shanks mungkin mengatakan bahwa Luffy akan membawa fajar baru atau New Dawn bagi seluruh dunia. Hal itu pula yang membuat para Gorosei jadi sangat penasaran tentang buah iblis Gomu Gomu yang dimakan oleh Luffy. Bahkan mereka mengkonfirmasi kekhawatiran tentang buah iblis legendaris yang dipalsukan namanya selama ribuan tahun. Untuk itu, Shanks datang dengan niat untuk memberikan peringatan bahwa pemerintah dunia harus bersiap dengan peristiwa besar di masa depan yang tentu saja melibatkan Luffy dan buah iblis Gomu Gomu no Mi miliknya. Peristiwa yang tentu saja mengarah ke pertempuran besar dan terungkapnya rahasia selama ratusan tahun, bahkan ribuan tahun yang selama ini disembunyikan oleh pemerintah dunia. Nah, baiklah, itulah tadi pembahasan tentang hal yang diungkapkan oleh Shanks kepada Gorosei di Marijoa. Namun perlu diingat, pembahasan yang kami sebutkan hanyalah sebuah teori dan opini pribadi berdasarkan berfakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.